Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, channel Nunik Dwi Dayanti 99, channel yang mengupas tentang budidaya ikan air tawar. Yang saya kupas kali ini adalah budidaya lele sangkuriang. Di segmen ini adalah segmen pembenihan. Kita lihat kolam-kolamnya. Bentuk kolamnya adalah kolam yang sangat sederhana, yang terbuat dari batang bambu yang dibilah-bilah, yang dipotong-potong dan dirakit menjadi kolam ikan yang berukuran 3 meter ke 2 meter dengan tinggi 30 cm. Nah, ini dia kolamnya yang berukuran 3 meter ke 2 meter dengan tinggi 30 cm, yang sudah terisi ikan lele berusia 35 hari. Nah, langkah-langkah bagaimanakah supaya bisa menjadi berternak ikan yang baik, yang menjadi petani sukses untuk budidaya lele ini? Nah, yang pertama adalah kita harus membeli indukan yang bersertifikat. Indukan yang bersertifikat ini biasanya dikembangkan oleh Balai Benih. Nah, di sini saya membelinya dari BBAT Sukabumi yang menghasilkan indukan lele sangkuriang dan indukan lele Afrika untuk jantannya, dikawinkan menjadi ikan lele sangkuriang jilid 2. Nah, ini adalah syarat benih unggul. Yang kedua adalah manajemen pakan. Oke. Menjadi pembudidaya yang akan sukses itu bagaimana kita memanage pakan itu sendiri. Pakan setiap hari kita berikan, apakah ada perhitungannya? Ada. Kita harus menghitung, mengacu pada feeding rate. Apa itu feeding rate? Yaitu pemberian pakan pada ikan yang sesuai dengan jumlah bobot ikan yang ada dalam kolam. Ikan yang ada dalam kolam ini ditimbang, disampel berapa bobotnya, berapa jumlahnya, kita kali 3%. Nah, itu yang kita berikan pada ikan, pakan yang akan kita berikan pada ikan. Nah, yang kemudian untuk selanjutnya itu cara menebar benih. Cara memijahkan benih itu, memijahkannya itu harus tepat waktu. Waktunya pada sore hari, pada malam hari, sore atau menjelang malam. Kenapa sore menjelang malam? Itu adalah suhu yang baik untuk pemijahan ikan lele. Kemudian setelah pemijahan, kita harus selain itu kita harus juga menyiapkan kolamnya supaya steril dari bibit-bibit penyakit. Selain dari bibit-bibit penyakit, airnya pun harus bagus. Kenapa harus bagus? Karena habitat ikan itu ada di dalam air. Kalau airnya itu tidak sehat, maka ikannya pun akan menjadi tidak sehat pula. Kalau habitat airnya itu sehat, ikannya akan sehat otomatis. Kenapa? Ikan itu membutuhkan lingkungan yang sehat, seperti halnya kita sebagai manusia yang hidup di alam ini. Alamnya tidak sehat, kita pun manusia lebih rentan terkena penyakit. Ikan pun sama. Kalau ikan hidupnya di air yang tidak sehat, nah otomatis ikannya akan terkena penyakit. Meskipun ikan lele yang notabene itu sering hidup di ikan air yang kotor, terkenal dengan ikan yang hidup di comberan, tapi tidak seperti itu untuk budidaya. Untuk budidaya ikan itu harus mempunyai lingkungan yang sehat. Meskipun airnya keruh, meskipun airnya terlihat tidak jernih, tapi air yang ada dalam kolam itu tidak mengandung bibit penyakit. Bagaimana caranya? Kita harus buang kotoran. Kita harus mengontrol kotoran itu supaya tidak mengendap terlalu banyak. Karena kotoran itu akan lama-kelamaan akan menimbulkan bibit-bibit penyakit. Ya, dari sisa-sisa pakanan. Kemudian selain dari itu, kita harus juga memperlihatkan
sinar matahari. Kalau sinar matahari itu tidak terlalu terik untuk pembudidayaan ikan lele dalam skala pembudidayaan ini, pertumbuhannya tidak akan maksimal. Tapi kalau terlalu terik juga, terlalu full, ikan juga tidak akan ikan rentan terkena penyakit cacar atau aeromonas ketika lingkungannya itu tidak sehat. Nah, kenapa saya bikin para seperti itu untuk meminimalisir atau menyetabilkan suhu supaya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, ini adalah biaya yang paling murah dalam budidaya ikan lele. Kolamnya terbuat dari plastik, dindingnya dari bambu. Nah, ini direkomendasikan untuk pembudidaya pemula. Semoga sukses. Salam Patil.